Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiska Indra Pratama dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pengampu Bapak Rengga Asmara, Eskom RJA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, tentang query lanjutan. Langsung saja. Pokok bahasan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan mengenai query lanjutan. Jadi yang pertama itu kita belajar untuk subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, kemudian pairwise comparison subquery, kemudian non pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clause from, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dan clause with. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilambangkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Jadi bisa kita gambarkan kalau subquery ini adalah query di dalam query, seperti itu. Langsung saja, ini adalah merupakan contoh dari subquery. Jadi ketika di sini itu adalah main query, di sini itu ada query. Nah, ada query lagi. Di dalam query itu ada query lagi lah. Yang di dalam ini disebut dengan subquery. Penulisan subquery dalam command SQL seperti berikut. Jadi pertama adalah select, nanti selectnya bintang from apa-apa gitu, bintang from, kemudian where expression, kemudian select. Nah, select ini adalah subquery-nya itu adalah merupakan ini yang dikodai dengan warna merah ini adalah merupakan subquery. Kemudian penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Contoh penggunaannya yaitu select bintang from, select last name from employees where salary, select salary from employees where employees ID sama dengan 149. Dia akan mengembalikan jadi contohnya gini, ini maksudnya gini, jadi mencari last name siapa saja dari tabel karyawan di mana gajinya itu lebih dari gaji yang dimiliki oleh karyawan ber-ID kan 149. Jadi seperti itu. Kemudian penggunaan subquery. Query di atas akan menampilkan nama kepegawai dan gajinya lebih dari pegawai dengan nomor 149. Sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 diketahui. Untuk itu diketahui sebagai subquery agar nilai tidak diketahui tersebut dapat diketahui dan pada ilustrasi gambar di atas gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Jadi yang dimaksud di atas itu yang ini ya. Jadi yang sebelumnya tadi yang di sini kan 10.500 ini belum diketahui. Nah, outputnya itu nanti akan keluar dari sini dan ini merupakan last name. Kemudian pembandingan kolom. Jadi pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Sebuah pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita itu menggunakan pembandingan banyak kolom dan baris, kita itu menggunakan sintak main query-nya itu menggunakan where-nya itu adalah manager ID, departemen ID, kemudian di sini itu adalah in-nya itu merupakan dari inputan dari subquery, di mana inputan dari subquery nanti juga men-select berdasarkan manager ID dan departemen ID seperti itu. Nah, kita sudah belajar menggunakan subquery dan membandingannya. Kemudian kita lanjut ke subquery banyak kolom. Jadi pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison, subquery pembandingan tidak berpasangan atau non pairwise comparison. Yang kedua yaitu subquery banyak kolom masih, jadi pembandingan berpasangan atau pairwise comparison itu adalah berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 1474 dan 178. Jadi yang pertama itu seperti ini. Jadi yang pertama kita harus menuliskan yaitu select employee ID, ini adalah karyawan ID-nya berapa, kemudian manager ID-nya adalah ID manajernya, kemudian departemen ID-nya adalah departemen ID-nya. Kemudian dari employees, jadi from employees ini maksudnya select semua ini dari employees. Kemudian where manager ID, departemen ID. Nah, di sini itu kan termasuk pairwise comparison subquery. Jadi di mana pairwise itu berpasangan. Jadi tidak hanya satu yang dibandingkan tapi beberapa value. Contohnya di sini itu adalah manager ID dan departemen ID. Kemudian diikuti dengan in
Kemudian select manager ID dan departemen ID. Nah, ya di sini kan ada manager ID dan departemen ID. Ini harus sama. Jadi manager ID sama departemen ini nilai yang ada di sini itu harus sama dengan ada di dalam where-nya, di dalam yang akan dibandingkan, comparison-nya harus sama. Jika di sini manager ID, di sini juga manager ID, dan jika di sini departemen ID, maka di sini juga departemen ID, seperti itu. Kemudian kita ikuti lagi dengan from employee sama, kemudian where employee sama dengan 178 dan 174 seperti yang ada di soal tadi ya, 174 dan 178. Jadi an employer is not in 178 dan 174. Jadi kenapa kok di sini itu kita kasih an employer ID not in, padahal yang kita cari kan 178 dan 174. Jadi ini nanti supaya tidak ada redundansi seperti itu. Jadi kalau 178 kita ikutkan di sini, seumpamanya employee ID-nya itu sama dengan 178, yang tampil malah 178. Jadi 178 174 ini tidak akan ditampilkan dalam query tersebut. Jadi untuk menanggulangi itu tidak terjadinya error di mana 178 dan 174 itu ditampilkan, maka dikasih employee ID not in 178 dan 174 seperti itu. Kemudian subquery banyak kolom, perbandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang dimiliki nomor pegawai 174 atau 141. Penggunaan subquery. Nah, ini query bisa diletakkan di dalam clause from untuk membentuk tabel temporer. Kemudian query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam clause from. Jadi yang pertama sama seperti tadi, di mana select ini adalah list yang diselect apa, nama fieldnya yang akan diselect itu apa, nama kolomnya yang akan diselect itu apa. Di sini itu dicontohkan dengan last name, salary, department, ID, dan B salah VG. Kemudian from employee A. Nah, di sini kan aliasnya A, kemudian di sini juga dikasih A. Ini adalah merupakan alias dari tabel employee. Kemudian di situ di setelah from itu ada subquery, yaitu select departemen ID AVG. Jadi di sini itu akan mengembalikan nilai yaitu departemen ID, rata-rata dari salary, kemudian ada salah G, kemudian from dari employee, kemudian digrupkan berdasarkan departemen ID-nya seperti itu. Nah, terus diberi dialiaskan sebagai B. Kemudian yang ini tadi dianaliskan sebagai salah VG, sal AVG, jadi salary AVG, jadi salary dari rata-rata dari salary seperti itu. Kemudian where departemen ID sama dengan B departemen ID, dan ini adalah merupakan untuk relasinya, jadi di mana A dan B itu harus valid, di mana seperti ini. Jadi B-nya itu harus sama. Kalau tidak sama maka dia bukan maksudnya akan diloncati dan tidak akan ditampilkan seperti itu. Kemudian N salary lebih dari B salary, karena apa di dalam soalnya tadi adalah mencari gaji yang lebih besar ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan salary lebih besar dari B salary seperti itu. Kemudian penggunaan query dalam clause from. Penggunaan query dalam clause from ini query database menampilkan nama dari gaji pegawai yang gajinya lebih besar daripada rata-rata dari pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Jadi ini tadi ya, contohnya dari yang ini tadi, dari yang ini tadi, ini kan dia kan mencari gaji yang lebih besar dari rata-rata. Nah, ini adalah outputnya. Jadi last name, salary, departemen ID, kemudian sal FVG. Jadi ini last name, salary, departemen ID, sal FVG, di mana sal FVG ini merupakan outputnya dari sini. Jadi departemen ID ini adalah departemennya ini. Seperti itu. Kemudian next, ekspresi skalar subquery. Jadi ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembangkan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas, yaitu select segment, clause from, kemudian where saja, daftar value dari segmen insert. Pada standar SQL 99, skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah record dan case. Kemudian semua klase dari select statement kecuali berubah, seperti itu. Next,
seperti skala. Berikut ada contoh penggunaan skala query dalam ekspresi case. Jadi di mana ada ya. Jadi beberapa aplikasi itu, beberapa PL/SQL itu menggunakan subquery itu di dalam ekspresi case. Contohnya seperti ini. Jadi select employee ID, last name ini itu masuk dalam case when kemudian department ID ini baru diinputin dengan subquery-nya seperti itu. Dan di sini juga disebutkan berikut ini adalah contoh penggunaan skala subquery dalam klausa order by. Jadi tidak hanya dimanapun ya. Jadi di sini itu bisa digunakan di dalam case, bisa di dalam order by juga seperti itu. Jadi kalau di sini itu adalah menggunakan case, dan kemudian di order by itu dia order by setelah department name from department D where department ID sama dengan D department. Kalau E-nya ini maka D-nya adalah ini. Jadi yang sama, ID yang sama itu akan diorderkan seperti itu. Kemudian korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah ambil baris dari outer query, kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian menggunakannya. Jadi gunakan nilai dari inner query yang untuk qualify dan atau disqualify baris kandidat. Jadi ketika ini tadi iya, berarti dia akan kembali mengambil seperti itu korelasinya. Kemudian menggunakan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris data himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi diganti dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan dengan inner query. Penggunaan operator exist dan not exist. Berikut penggunaan operator exist dan mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Jadi sini select employee ID, last name, job ID, department ID from employee outer. Kemudian ini where exit. Jadi ketika data itu ditemukan, walaupun dia itu cuma mengembalikan satu nilai atau beberapa nilai, yang penting itu minimal satu, dia akan bernilai true. Dan ini hasilnya, ini adalah merupakan hasil outputnya yang ada di bawahnya ini. Kemudian penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dan select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi seperti itu. Jadi with itu adalah merupakan suatu untuk menyingkat data. Nah, ini berikut adalah contohnya. Jadi di mana untuk menggunakan klausa with di bawah ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar daripada gaji rata-rata pada sembarang departemen. Jadi with departemen cost ini adalah as, select departemen, sum, jadi sumnya jumlah gajinya, kemudian from, kemudian APG cost as seperti itu. Jadi ini adalah merupakan klausa-klausa di mana penggunaan with. Oke, materi kita untuk query lanjutan mungkin sekian saja. Akhir kata dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita udah sampai ya. Jadi insyaallah bismillahirrahmanirrahim, dari query lanjutan ini bisa kita dapatkan ya tadi ya, bagaimana kita menggunakan query, bagaimana kita menggunakan query subquery berpasangan, bagaimana kita menggunakan with seperti itu. Jadi sama satu lagi, bagaimana kita menggunakan not exist dan not exist seperti itu. Jadi keempat hal ini adalah hal-hal yang mungkin sangat penting dan bakal banyak kita gunakan dalam query-query jika kita ingin mendevelop sebuah program atau aplikasi ya tentunya. Karena apa? Subquery ini di samping dia itu akan menghemat dan mempercepat proses dari pengolahan data itu tersebut. Subquery ini juga sangat optimasi untuk SQL tuning seperti itu. Jadi mungkin ini sangat penting. Saran saya untuk terus mempelajari subquery dan keempat materi yang telah tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi akhir kata ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.